Baik. Berlayar pagi ke Pulau Selat, singgah sebentar membeli kain batik. Audit forensik bukan sekedar mencari salah dan gelagat, tapi mengungkap kebenaran lewat bukti yang autentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Dikarenakan ini saya posisinya tiknya malam. Kepada para dosen dan juga para rekan-rekan semua, sehingga pada hari ini saya berkesempatan untuk bisa membahas ataupun mengulas lebih mendalam mengenai analisis kasus kecurangan dan juga penyimpangan operasional pada perusahaan daerah GXZ. Sebelum itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya karena telah menyelesaikan tugas analisis study case kita pada hari ini dan saya akan mempresentasikannya di mana saya sendiri Muhammad Aras Al-Faiz merupakan perwakilan dari anggota kelompok dan juga ada Gubrina Tiara, Rizky Nuri dan juga Anissa Humaira. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita akan mempresentasikan. Saya akan memberikan perkenalan terlebih dahulu mengenai tugas study case ini. Baik, perusahaan pelayaran armada daerah milik pemerintah Provinsi GXZ dilaporkan mengalami sejumlah penyimpangan serius pada tahun 2020. Ketika dipimpin oleh Direktur Utama Bapak Anto, temuan utama mencakup tunggakan biaya doki sebesar Rp234.500.000. Meskipun biaya tersebut telah ditanggung oleh subsidi pemerintah, selain itu, adik Direktur Utama Bapak Budi diketahui melakukan pungutan liar sebesar Rp500.000 setiap trip kapal kepada staf pengawas lapangan. Perusahaan juga mengalami kebocoran pendapatan karena fee kontak 10% dari layanan KMP tahun 2018-2019 tidak disetorkan ke kas perusahaan. Sehingga situasi ini semakin mencurigakan ketika direktur utama tidak berada di kantor saat penyidik melakukan penggeledahan. Keseluruhan temuan tersebut menunjukkan adanya indikasi kecurangan, penyalahgunaan wewenang, dan juga lemahnya pengendalian internal di perusahaan tersebut. Nah, sehingga dari narasi studi kasus di atas terdapatlah beberapa pertanyaan yang mungkin muncul, yaitu yang pertama adalah indikasi ketidakwajarannya apa saja. Lalu di mana kecurangan ini terjadi? Dan bagaimana langkah untuk kita bisa membuktikan kecurangan tersebut? Dan yang keempat, kerugian apa yang dialami dan siapa yang bertanggung jawab? Yang kelima, apa tanggung jawab seorang auditor dalam mengungkap kasus ini? Dan juga keenam, apa teori yang mendukung analisis kasus ini? Oke. Ehm, Selanjutnya ini yang pertama kita akan mengawalinya terlebih dahulu mengenai indikasi ketidakwajaran. Oke. Nah, biaya docking yang tidak dibayar padahal sudah ditanggung oleh subsidi pemerintah. Kita ketahui bahwasanya biaya dockingnya itu sebesar uh, Rp234.500.000. Nah, eh, biaya docking itu secara sederhana itu tuh seperti penjelasannya seperti ini. Kita punya uang yang sudah dikasih oleh orang tua kita untuk bisa membayar uang kuliah. Tapi ternyata kampus mengatakan bahwa uang kuliah kamu belum dibayar. Nah, berarti terdapat dua kemungkinan. Uang tersebut tidak dipakai untuk membayar dan yang kedua, ada yang sengaja menahan ataupun mengalihkan uangnya. Nah, dalam konteks kasus, pemerintah sebenarnya sudah membayar biaya docking kapal. Tapi di laporan tidak muncul angka Rp234.500.000. Logikanya kalau uang sudah ada dan sudah dikirim, seharusnya tidak ada tunggakan dong. Nah, kesimpulan sederhananya berarti ada sesuatu yang tidak beres, entah itu uang tidak digunakan ataupun dialihkan ataupun diambilkan oleh pihak tertentu. Nah, inilah yang menjadi suatu indikasi adanya fraud. Oke, lalu yang kedua itu terjadi pungli rutin sebesar 500.000 per trip. Kita asumsikan bahwa satu hari terdapat 6 trip, berarti 500.000 dikali 6 sebesar 3 juta 3 juta per harinya. Dan itu dikutip oleh adik direktur utama, yaitu Pak Budi. Nah, pungli ini kita ibaratkan seperti ini.
Kalau kamu mau aman, ya udah setor aja uangnya sama saya. Nah, itulah maksudnya. Dan biasanya itu terjadi di pasar-pasar tradisional. Biasanya itu di daerah Jakarta, ya. Nah, dalam kasus ini, adik direktur utama yaitu Bapak Budi meminta uang 500.000 setiap trip kapal, di mana kita mengasumsikan dalam sehari itu ada 6 trip, berarti itu 3 juta per hari. Ini dilakukan setiap hari, bukan sekali dua kali. Kenapa hal ini mencurigakan? Yang pertama, dia menggunakan jabatannya untuk bisa menekan staf. Jadi, ketika si staf ini tuh pasti otomatis tidak bisa menolak ya, tidak bisa menolak karena sudah terjadi penekanan di situ. Karena dia menggunakan jabatannya gitu. Lalu yang kedua itu dilakukan terus-menerus setiap hari. Dan yang ketiga itu melibatkan keluarga direktur utama. Karena ada hubungan keluarga, maka dugaan tersebut sangat kuat ya bahwa ini tuh ada hubungan kekeluargaan. Nah, kesimpulan sederhananya itu apa? Pungli ini tuh bukan hanya meminta uang biasa, tetapi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan terus-menerus dan mengakibatkan kerugian harian bagi perusahaan. Ini adalah tanda kuat bahwa perusahaan tersebut mempunyai masalah internal yang serius dan juga kontrol pengawasan yang sangat lemah. Lalu yang ketiga itu ada pendapatan perusahaan bocor, terutama pada fee kontrak 10% yang tidak tercatat sebagai pendapatan. Nah, maksudnya itu apa? Nah, penjelasan sederhananya itu seperti ini. Contohnya ya, misal seperti ini. Misal, nilai kontraknya itu 1 miliar. Berarti perusahaan dapat fee 100 juta rupiah. Tapi uang 100 juta rupiah itu tidak pernah muncul di rekening perusahaan. Uangnya kemana? Itulah pertanyaan yang terbesit. Nah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, uang diterima tapi tidak dilaporkan. Dan yang kedua, uang dialihkan sebelum masuk kas. Dan yang ketiga, laporan pendapatan dimanipulasi. Nah, dalam hal ini, dalam konteks audit forensik, ini termasuk penggelapan pendapatan atau revenue fraud. Dan fraud seperti ini sangat berbahaya karena tidak terdeteksi lewat transaksi harian, nilainya besar, dan juga merusak laporan keuangan perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu ada ketidakhadiran direktur utama saat pemeriksaan, menambah dugaan adanya upaya menghindari proses investigasi. Benar, dikatakan bahwa di narasi tersebut direktur utama itu eh, tidak ada di saat penggeledahan, di saat tim pemeriksa datang. Analoginya itu sebenarnya gampang. Kalau polisi datang ke rumah untuk memeriksa lalu pemilik rumah tiba-tiba menghilang, tentu pasti akan dicurigai. Karena apa? Menghindari pemeriksaan, mencegah penyidik menanyai dia secara langsung. Ada kemungkinan ingin menghilangkan barang bukti, tanda bahwa ia mungkin terlibat. Nah, itu tuh pasti ada kecurigaan yang sangat kuat. Auditor itu pasti memiliki feeling itu, yaitu feeling skeptisme. Oke, next. Nah, selanjutnya itu area terjadinya ketidakwajaran. Eh, yang pertama itu adalah area biaya operasional, biaya docking kapal. Penjelasan sederhananya seperti yang sudah saya katakan bahwa biaya docking itu seharusnya dibayar pakai dana subsidi pemerintah, tapi kenyataannya ya uang subsidi sudah diterima, tapi tagihan docking masih menumpuk. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya uang tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan yang seharusnya. Dan yang kedua itu ada yang sengaja menahan atau mengalihkan uang docking, dan yang ketiga itu dokumen bisa saja dimanipulasi. Lalu yang B-nya, fungsi pengawasan armada. Pungli dilakukan oleh pengawas kapal, yaitu adik Bapak Direktur. Ini adalah bentuk abuse of authority dan juga nepotisme. Setiap kali kapal itu jalan selama 6 kali itu ditagih 500.000. Jika 6 kali maka itu 3 juta rupiah per hari. Ini menunjukkan bahwa ia menggunakan jabatannya, lalu yang kedua sistem perusahaan lemah dan juga ada budaya membiarkan. Bahasa singkatnya gini, yang punya kuasa memanfaatkan jabatannya untuk bisa memeras bawahan. Nah, itulah maksudnya. Lalu yang ketiga itu ada pencatatan pendapatan. Fee 10% dari kontrak tidak masuk ke kas perusahaan. Terindikasi terjadi penggelapan dan juga manipulasi laporan keuangan. Perusahaan seharusnya um, mendapatkan fee 10% dari kontrak kerjasama tersebut, tapi uang itu tidak pernah masuk ke rekening perusahaan. Artinya ada yang mengambil fee tersebut, pendapatan sengaja disembunyikan ataupun juga memanipulasi laporan keuangan. Nah, inilah bentuk salah satu fraud umum di perusahaan. Sehingga bahasa singkatnya itu seperti perusahaan seharusnya menerima uang, tapi uang itu hilang sebelum masuk kas gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada pelanggaran etik dan konflik kepentingan. Pelaku pungli adalah adik direktur utama.
Karena hubungan keluarga, kemungkinan besar perilaku itu dibiarkan, pengawasan jadi tidak objektif, keputusan lebih mengikuti hubungan kekeluargaan daripada aturan kontrak kerjasama antar aturan perusahaan ya. Sehingga bahasa singkatnya itu seperti kita mengatakan, karena orang dalam keluarga punya jabatan, ia mudah bertindak semaunya. Dan itu ya bukan hanya di study case yang saya pelajari, tapi juga di perusahaan-perusahaan besar juga pasti seperti itu, gitu. Lalu yang selanjutnya itu adalah kecurangan administrasi, di mana ketika tim datang itu si direktur utama tidak ada di saat pemeriksaan, atau bahasanya ya dia menghindar gitu ya. Oke. Nah, apa sih langkah kita untuk bisa membuktikan kecurangan tersebut? Yang pertama itu ada pemeriksaan dokumen, di mana kita tuh harus melihat dulu ya bukti pembayaran docking, terus dokumen kontrak, catatan kas perusahaan, dan juga bukti setor fee yang 10%-nya itu, yang kontrak kerjasama itu. Tujuannya apa? Untuk bisa memastikan bahwa dokumen sesuai dengan transaksi nyata. Lalu yang kedua itu ada wawancara saksi. Nah, siapapun yang terlibat dalam kasus ini, semua harus diwawancari oleh tim penyidik dan juga auditor. Untuk apa? Ya, wawancara ini penting untuk mengetahui apa yang benar-benar terjadi di lapangan, dan itu harus dilakukan pisah-pisah ya, antara bisa kita melakukan wawancara tuh staf kapal, pengawas lapangan, tetapi itu secara bersamaan untuk kita bisa mengetahui bahwa ini tuh ada indikasi kebohongan atau kebohongan yang disengaja atau tidak gitu. Lalu selanjutnya itu adalah audit trail. Nah, audit trail itu adalah menelusuri aliran dana, di mana misalnya itu seperti dana subsidi itu tuh masuk ke rekening mana. Dari rekening itu itu dialirkan ke mana. Dari fee kontrak itu pernah disetor atau tidak. Tujuannya apa? Untuk bisa melihat apakah ada uang yang menghilang atau dialihkan. Lalu ada pemeriksaan rekening dan juga aset. Nah, dilakukan untuk bisa melihat apakah ada transaksi besar yang tidak wajar, ada pemasukan aneh yang tidak sesuai pendapatan, ada aliran uang yang berkaitan dengan pungli atau fee. Ini sering terjadi dan menjadi bukti yang sangat kuat. Gitu ya. Lalu selanjutnya ada analisis perbandingan. Berarti kita di sini melakukan perbandingan, di mana membandingkan antara pendapatan tahun 2018-2019, biaya docking tahun sebelumnya, laporan keuangan dengan realisasi operasional. Nah, itulah perbandingannya. Oke. Nah, lalu selanjutnya itu ada kerugian dan juga pihak yang bertanggung jawab siapa aja. Nah, sorry, kalau untuk kerugiannya, kerugian pungli sekitar 3 juta per hari. Itu benar. Karena kita mengasumsikannya bahwa satu hari itu 6 trip gitu. Jika dilakukan terus-menerus, maka ya selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun jumlah kerugian itu bisa sangat besar. Lalu fee kontrak 10% yang tidak masuk sebagai pendapatan perusahaan. Pendapatan ini seharusnya menjadi pemasukan resmi. Karena hilang ya ya udah berarti orang-orang yang bekerja menjadi bawahannya itu tidak benar mendapatkan haknya gitu. Perusahaan dapat uang dari kontrak tapi uangnya ya hilang duluan sebelum masuk kas gitu. Lalu juga ada tunggakan biaya docking yang seharusnya tidak terjadi. Nah, padahal dadanya sudah ada sehingga perusahaan bisa dianggap tidak membayar kewajiban, nama baik perusahaan tercemar, bisa dikenai denda atau juga penalti gitu. Lalu kerugian reputasi dan kredibilitas BUMD. Ini kerugian yang sering disepelekan karena kecurangan perusahaan bisa aja tidak dipercayakan pemerintah, tidak dipercayakan untuk menjadi mitra kerja lagi, dipandang buruk oleh masyarakat. Tidak percaya itu sama dengan sulit untuk mendapatkan proyek di masa depan karena mau gimana pun, mau gimana pun eh, percaya itu adalah nomor satu dan itu merupakan etika nomor satu ketika kita bekerja sama dengan mitra bisnis kita. Oke, lalu ada pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung jawab pasti yang pertama itu adalah Bapak Anto selaku direktur utamanya dan juga pimpinan yang membiarkan dan terindikasi melakukan penyimpangan. Lalu ada Bapak Budi selaku adik dari Bapak Anto, pelaku pungli dan penyalahgunaan kewenangan. Lalu ada pihak lain yang berperan dalam pengalihan fee kontra gitu. Nah, tanggung jawab auditor.
Apa yang harus dilakukan auditor? Auditor harus mengikuti SPAP SA 240 yang mengharuskan auditor untuk bisa mendeteksi potensi fraud dalam laporan keuangan. Dalam bahasa sederhananya, auditor harus bisa merencanakan pemeriksaan dengan pikiran yang waspada, auditor harus mencari tanda-tanda fraud, auditor harus memastikan laporan keuangan bebas dari kecurangan material. Lalu ada menjaga independensi, terutama karena pelaku merupakan pejabat tinggi perusahaan. Auditor tidak boleh sama sekali takut dengan jabatan direktur. Tidak boleh terpengaruh hubungan keluarga dan juga tidak boleh menerima tekanan ataupun iming-iming. Di mana auditor harus netral dan tidak boleh masuk angin. Lalu yang selanjutnya itu ada mengumpulkan bukti audit yang kompeten dan juga memadai, seperti contohnya bukti-bukti rekening bank, data kontrak, surat jalan kapal, bukti fee 10% itu, dan juga mewawancarai staff. Jadi, selama auditor itu menjalankan tugasnya, itu tidak ada katanya, ya. Lalu melaporkan temuan FRA kepada Badan Pengawas dan Pemprov sebagai pemilik BUMD. Jika menemukan fraud, auditor itu wajib melaporkan ke Badan Pengawas BUMD. Jika fraudnya besar, itu akan direkomendasikan ke aparat penegak hukum. Misalnya seperti kejaksaan, kepolisian, gitu. Lalu selanjutnya itu jika ditemukan unsur pidana, auditor merekomendasikan tindak lanjut ke aparat penegak hukum. Di mana auditor tidak boleh membocorkan informasi di luar jalur resmi. Semua data audit itu bersifat konfidensial. Tidak boleh cerita ke orang luar, bahkan ke teman sendiri atau tentang isi kasus tersebut. Ya, itu merupakan etika dari si auditor. Lalu selanjutnya eh, memberikan rekomendasi penguatan pengendalian internal termasuk anti-fraud policy. Setelah menemukan fraud, auditor itu wajib memberikan saran perbaikan, misalnya pemisahan tugas kerja, membuat kebijakan anti fraud, membuat SOP baru, ataupun juga dapat meningkatkan pengawasan. Tujuannya apa? Supaya hal-hal seperti ini itu tidak terulang lagi. Auditor bukan hanya membongkar masalah, tetapi juga bisa memberikan jalan keluar. Oke. Nah, lalu ini teori yang mendukung analisis kasus. Nah, fraud triangle atau dari Donald Creasy. Ada pressure, opportunity, dan juga rationalization. Pressure ataupun juga tekanan, kebutuhan atau tekanan finansial. Ya, contohnya seperti butuh uang cepat, gaya hidup berlebihan, tekanan pekerjaan, masalah pribadi. Sederhananya ada dorongan untuk bisa membuat orang nekat melakukan itu. Contohnya seperti ya mungkin saja ya adik adik apa nih adik dari Pak Direktur, Pak Andi tadi, itu tuh ingin membutuhkan uang cepat, misalnya gitu, ataupun gaya hidup yang berlebihan. Nah, itulah teori yang mendukung seperti itu. Eh, eh, Lalu ada juga opportunity, itu kesempatan, lemahnya pengendalian, seperti ya sistem pengawasannya lemah, tidak membagi tugas, tidak ada orang yang memeriksa. Adapun orang yang memeriksa malah ya melakukan fraud gitu. Pimpinan punya kekuatan terlalu besar ya itu. eh, Contohnya seperti tadi juga ya adiknya direktur gitu yang melakukan pungli. Lalu ada rationalization, pembenaran diri oleh pelaku. Mungkin ketika kita melakukan wawancara ya bisa aja ya mungkin kalau si yang kita wawancarai ini, kalau yang kita wawancarai ini tuh tidak tahu diri tuh. Bisa aja mereka melakukan bisa aja mereka mengatakan seperti ini. Ah, cuman sedikit kok. 3 juta jika dikalikan selama 30 hari itu akan dapat 90 juta ya. Jika dikalikan eh, setahun itu akan mendapatkan hasil yang sangat banyak loh, ratusan juta loh gitu ya. Lalu juga ada agensi teori, di mana konflik kepentingan antara prinsipal, pemerintah, dan agen direktur utama menyebabkan penyalahgunaan kewenangan. Dalam teori ini, pemilik ingin perusahaan berjalan baik. Jika penguasa lemah, agen bisa menyalahgunakan wewenang. Nah, bahasa sederhananya itu seperti ketika orang yang diberi amanah tidak diawasi, maka kesempatan curang itu akan menjadi sangat besar.
Lalu yang selanjutnya itu ada internal control theory. Kecurangan terjadi karena lemahnya lingkungan pengendalian dan juga minimnya monitoring. Misalnya seperti eh, misalnya perusahaan ini tuh harus bisa memiliki pengawasan yang sistem pengawasan yang sangat kuat seperti pemisahan tugas, pemeriksaan rutin dan juga lain-lain. Nah, lalu selanjutnya ada forensic accounting theory. Teori ini menjelaskan bagaimana akuntansi digunakan untuk bisa melacak jejak uang, melihat pola kecurangan, mengumpulkan bukti untuk proses hukum. Ini dasar kenapa auditor forensik harus memeriksa dokumen, memeriksa rekening bank, wawancara saksi, menganalisis pola pendapatan dan juga pengeluaran. Bahasa sederhananya itu adalah akuntansi forensik itu seperti detektifnya keuangan. Nah, itulah maksudnya. Baik, nah kesimpulannya, kasus pada BUMD GXZ menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal ini membuka peluang terjadi penyimpangan seperti tunggakan biaya docking, pungutan liar, dan juga kebocoran fee kontrak. Keterlibatan pejabat internal termasuk direktur utama dan keluarganya memperkuat indikasi penyalahgunaan wewenang. Melalui audit forensik, bukti-bukti dapat ditelusuri untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan pentingnya tata kelola yang baik dan sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kecurangan di lingkungan BUMD. Seperti itu. Nah, oke. Kita sudah sampai di kesimpulan mengenai analisis kelompok 4 mengenai eh, kecurangan dan penyimpangan operasional pada perusahaan daerah GIZ. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Nita karena telah mendengarkan dengan seksama mengenai uh, presentasi kelompok kami pada hari ini, kelompok 4, di mana saya sendiri merupakan perwakilannya. Baik, sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.